Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, perkenalkan nama saya Harith Prayoga. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya duduk di Prodi Hukum Pidana Islam semester 4. Baiklah, saya akan menyampaikan tugas saya dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata. Makna tentang hukum acara perdata itu yang kita ketahui itu suatu ilmu hukum tertentu, maka selalu ditemukan dua bentuk hukum, yaitu hukum material dan hukum formil. Demikian juga dalam bidang hukum perdata, dikenal dengan hukum perdata material dan hukum perdata formil. Yang dimaksud dengan hukum perdata formil tidak lain adalah hukum acara perdata. Hukum perdata material sendiri sering diartikan dengan seperangkat aturan atau norma yang mengatur tentang hak dan kewajiban perdata. Hak dan kewajiban perdata ini diatur dalam pasal demi pasal dalam undang-undang yang telah dikodifikasikan atau belum. Seperti Kitab Undang-Undang Perdata atau disebut Burglik Wetboek, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok hukum agraria. Sedangkan definisi hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap pihak-pihak lain di muka pengadilan dengan acara dan bagaimana pengadilan harus bertindak untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Definisi lain dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dengan membuat definisi hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin taatnya hukum perdata material dengan perantara hakim. Sementara Retno Wulan, sarjana hukum, dan Iskandar Kartawisna SH mendefinisikan hukum acara perdata dengan suatu kaidah hukum yang mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Dari bagaimana definisi telah di atas dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan suatu kaidah hukum yang mengatur cara prosedur hukum dalam mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan putusan tentang tuntutan, hak, dan kewajiban tertentu sehingga menjamin tegaknya hukum perdata material melalui lembaga peradilan. Selanjutnya yang kedua itu ada kompetensi absolut relatif dalam hukum acara perdata. Baiklah, di sini kompetensi hukum acara absolut pengadilan agama adalah kekuasaan hukum pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Kompetensi Absolut 7 Tahun 1989 adalah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara. Perkara-perkara tersebut itu antara lain itu yang pertama itu ada perkawinan, ada kewarisan, ada wasiat, ada hibah, ada wakaf, ada zakat, infak, serta ada sedekah. Ekonomi syariah. Selain dari tersebut, di atas itu pengadilan agama juga berkewenangan memberi keterangan, mempertimbangkan nasihat hukum Islam kepada instruksi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pun demikian, diberi tugas atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang berbicara lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat ikrar wafat atau lain-lain sebagainya, itu kompetensi relatif. Di sini
Kompetensi relatif itu pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh, pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Ngawi adalah satu jenis dalam suatu lingkungan dan suatu tingkatan, yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat dari hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini pengadilan agama pun adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR itu menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat. Namun, dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dua daerah tergugat. Apabila tergugat tidak diketahui gugatan diajukan pada daerah penggugat, yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang terpilih dalam akad tersebut. Yang ketiga itu ada perihal perkara volunteer dan kontensius. Mendefinisikan bahwa gugatan volunteer, gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh permohonan atau kekuasaannya yang diajukan kepada ketua pengadilan permohonan, mana merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak mengandung sengketa dalam pihak lain, sedangkan gugatan kontensiosa atau gugatan menurut beliau ialah gugatan perdata yang mengandung sengketa di antara pihak yang berkara dan memeriksa penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan, di mana pihak yang mengajukan gugatan tersebut bertindak sebagai penggugat atau pihak yang ditarik dalam gugatan tersebut dan bertindak sebagai tergugat. Gugatan mana berdasarkan dalil atau alasan hukum yang mengandung sengketa. Di sini pun yang mengatur dalam sengketa itu ada hakim membuka sidang, dilanjutkan dengan para pihak yang hadir serta mediasi, serta kasus selesai lewat mediasi itu seperti apa yang disidangkan itu, sidang itu akan dilanjut dengan agenda pembacaan tuntunan hukum oleh penggugat dan pemberian jawaban dari tergugat. Tergugat itu bisa tidak hadir ataupun tergugat itu kuasanya itu tidak hadir. Jadi telah dipanggil dalam putusan gugatan gugur dalam pasal 124 HIR, tergugat boleh mengajukan gugatan sama sekali lagi dalam pasal 124 HIR. Di sini pun pemeriksa para saksi tergugat dan bagaimana bukti lain dan kedua pihak itu keputusannya itu ada di hakim. Selanjutnya perihal pembuktian. Pada prinsipnya proses pembuktian dalam perkara permohonan harus tetap ditegaskan, mengabaikan penegakan yang menerapkan ajaran sistem pembuktian dan pemeriksaan itu
permohonan dapat menimbulkan akibat yang fakta seperti adanya izin permohonan serta melaksanakan poligami. Ternyata yang diajukan itu oleh suami adalah suatu bukti persetujuan poligami dari wanita lain, bukan dari istri pertahanan permohonan. Jika pengadilan hanya bersifat formil, maka bukti tersebut dianggap cukup bagi hakim untuk memberikan izin poligami. Akan tetapi, suatu yang diterapkan oleh hakim itu diterapkan batas minimal pembuktian. Surat yang dimaksud belum memenuhi minimal pembuktian, harus ditambah unsur minimal pembuktian lah. Yang lainnya seperti pemeriksaan sanksi, atau dalam hal ini yang paling relevan didengar sebagai sanksi itu adalah keterangan istri pertama. Seandainya hakim tidak benar-benar menegaskan ukuran batas minimal pembuktian, berarti bisa saja hakim dengan ceroboh mengabulkan pemberian izin poligami. Padahal ternyata surat keterangan yang dibuat oleh calon istri yang kedua atau bahkan orang lain, pembuktian itu haruslah mengacu pada ketentuan pasal 1866 KUHP Perdata yang terdiri dari tulisan akta, keterangan saksi, terus juga persengketaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya itu tentang putusan tentang acara perdata. Putusan yang berisi pertimbangan dan hak penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan basking grace. Bentuk ini membedakan penyelesaian yang dijatuhkan pengadilan dalam gugatan hanya berisi penegasan. Jadi hal ini yang diminta dalam pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum atau yang bisa disebut dengan yang mengandung hukuman lah. Sebutannya itu bisa dengan candy mature yang mengandung hukuman terhadap siapapun. Juga tidak dapat amar konsuasif, yaitu amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang, dan sebagainya. Baiklah, itu penjelasan dari saya tentang mata kuliah hukum acara perdata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.